Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ridwan Surya Saputra selaku moderator pada kelompok 8 untuk presentasi mengenai audit sistem informasi. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Bapak Pungkas Budiono selaku dosen pengampu mata kuliah audit sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu mengenai audit sistem informasi pelayanan antrian mobil JKN pada Puskesmas Tanah Tinggi menggunakan framework COVID 2019. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada ketua kelompok kami, yaitu Hadi Prayogo, yang kedua ada diri saya sendiri, yaitu Ridwan Surya Saputro, dan yang ketiga yaitu Afif Anwar Samet, selaku penasihat pada kelompok kami. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang akan dijelaskan kepada rekan tim kami yaitu Hadi Prayogo. Kepada Hadi Prayogo dipersilakan. Ya, saya Hadi Prayogo. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdasarkan temuan masalah. Yang pertama, digitalisasi layanan pendaftaran melalui mobil JKN bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan puskesmas. Namun, berbagai kendala teknis dan operasional masih sering terjadi. Di sini ada 3 dari temuan masalahnya. Yang pertama adalah integrasi sistem yang tidak stabil. Sinkronisasi data antrian antara Simpus dan mobil JKN sering gagal sehingga data pasien tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, performa sistem menurun. Aplikasi mengalami lag atau downtime saat jam sibuk yang menyebabkan penumpukan pasien di area pelayanan. Yang ketiga adalah eskalasi insiden yang belum optimal. Penanganan gangguan dan pelaporan masalah ke tim BPJS sering terlambat karena belum adanya prosedur dan pembagian peran yang jelas. Selanjutnya di sini ada tujuan audit dan kriteria. Tujuan audit dilakukan untuk mengevaluasi kapabilitas sistem mobil JKN, mengidentifikasi kesenjangan yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pada puskesmas. Di sini kriteria audit pelaksanaan uh, sistem audit itu berdasarkan dari COVID 2019. Oke, di sini ada objek yang diaudit, kan? Ada profil sistem yang akan diaudit. Yang pertama ada nama sistem yang mencakup dengan modul pelayanan, antrian mobil JKN, terintegrasi dengan Simpos. Yang kedua ada pengguna utama, yaitu ada masyarakat atau pasien, tugas pendaftaran, dokter dan tenaga medis, dan terakhir ada kepala puskesmas. Dan untuk stakeholder yang akan menjadi kuesioner, yang akan kita berikan kuesioner itu ada 3, yaitu ada 1 kepala puskesmas, 2 ada kepala administrasi, dan 3 kepala IT. Objek audit dalam penelitian ini adalah modul pelayanan antrian mobil JKN yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen puskesmas atau yang disingkat Simpus. Sistem ini mendukung proses pendaftaran dan antrian pasien secara digital dengan penggunaan utama meliputi pasien, tugas pendaftaran, tenaga medis, dan manajemen puskesmas. Pengelolaannya dilakukan oleh tim IT puskesmas beserta BPJS Kesehatan. Selanjutnya di sini ada deskripsi sistem alur proses bisnis utama. Oke, sistem informasi pelayanan antrian puskesmas diaudit merupakan integritas berbasis API antara aplikasi mobil JKN dan Simpus yang mendukung pendaftaran antrian, verifikasi peserta BPJS, serta sinkronisasi data pasien. Sistem ini melayani sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 pengguna setiap bulan dan memiliki peran penting dalam kelancaran pelayanan puskesmas. Karena gangguan pada sistem dapat menyebabkan penumpukan antrian pasien. Yang pertama di sini untuk alurnya ada pendaftaran, pasien mengambil nomor antrian di loket atau di aplikasi. Yang kedua ada verifikasi data, petugas memverifikasi identitas dan data rekam medis pasien. Yang ketiga ada antrian dan panggilan. Sistem memanggil pasien sesuai nomor urut antrian. Yang keempat ada pemeriksaan.
Dokter melakukan pemeriksaan dan input hasil di sistem. Yang kelima, selesai. Pasien menerima resep atau rujukan dan proses selesai. Seluruh proses terintegrasi dalam satu sistem untuk memastikan efisiensi dan transparansi pelayanan. Oke, selanjutnya ada pendekatan audit. Di sini ada 3 tahapan dalam pendekatan yang kita bahas. Yang pertama ada observasi, dilakukan untuk memahami kondisi operasional sistem informasi pelayanan pada pasien yang digunakan dalam aktivitas registrasi, pengelolaan antrian, dan administrasi pelayanan. Yang kedua, ada wawancara dilakukan pada stakeholder yang terlibat dalam operasional sistem informasi untuk memperoleh informasi mengenai prosedur kerja, kendala operasional, serta penerapan tata kelola teknologi informasi yang sedang berjalan saat ini. Yang ketiga adalah kuesioner, disusun berdasarkan aktivitas pada proses COVID 2019 yang menjadi objek audit berdasarkan pemetaan RACI chart untuk memperoleh data tingkat pencapaian capability pada masing-masing proses yang diaudit. Oke, mungkin segitu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan lagi oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan tim kami yaitu Hadi Prayogo yang telah mempresentasikan mengenai latar belakang, tujuan, dan juga kriteria serta objek audit pada proyek kami kali ini. Dan selanjutnya yaitu tentang pembahasan proses COVID yang dinilai serta domain apa saja yang kami pilih sebagai acuan daripada audit sistem formasi pelayanan antrean pada puskesmas. Nah, untuk pembahasan kali ini akan diserahkan kepada rekan tim kami yaitu Afif Anwar Samet. Kepada Bang Afif dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Ridwan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya presentasi kali ini. Baik, saya akan menjelaskan proses COVID yang dinilai. Namun sebelumnya saya jelaskan singkat sedikit tentang pendekatan audit. Dari pendekatan audit itu kita melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, dari situ kita akan mendapatkan apa saja hal-hal yang dinilai untuk melaksanakan proses COVID ini. Dari hasil tersebut, kita mendapati adalah desain faktor 1, yaitu growth acquisition, innovation, differentiation, cost leadership, client service, dan stability. Nah, di sini ini adalah template yang sudah baku dari COVID 2019 dan evaluasi ini dilakukan tahap strategis organisasi, tujuan layanan puskesmas, dan profil risiko operasional dengan perhatian utama ditujukan pada masalah kegagalan integrasi sistem. Nah, dari sini bisa kita lihat baseline-nya itu ada poin 3 dan importansi ini adalah skala level yang mana menjadi perhatian khusus bagi kita. Nah, di sini terdapat primary dan secondary importance. Yang pertama yaitu secondary karena memang berdasarkan latar belakang masalah, yaitu adalah client service, dan yang secondary-nya adalah innovation. Di mana innovation ini penting untuk mengembangkan bagaimana mengembangkan sistem mobile JKN dengan sistem informasi yang dimiliki puskesmas bisa terintegrasi dan saling berkolaborasi. Selanjutnya, setelah kita menentukan DF1, kemudian kita menentukan DF2. Nah, di DF2 ini kita kembali melihat mana yang important, mana yang sekunder, mana yang primary dan mana yang sekunder. Di sini kita menentukan hal-hal apa saja terkait dengan DF1 yang mana sudah ditentukan sebelumnya, yaitu client service dan innovation. Dan di DF2 ini kami melihat apa saja poin-poin yang relate dengan inovasi dan client service. Ada beberapa poin seperti EG01 yang dimana dia merupakan sekunder karena merupakan portofolio dan kompetensi produk dan service. Terus ada
EG02, kemudian ada EG03 yang memiliki poin 5 sebagai prioritas utama ataupun primary. Nah, hal-hal ini menunjukkan tujuan organisasi mendukung kebutuhan bisnis terhadap peningkatan kualitas layanan dan efektivitas proses internal. Kemudian setelah DF2 ditentukan, maka lanjut ke DF3, di mana di DF3 ini kita desain faktor 3 ini identifikasi risiko dan desain faktor area yang mendapatkan perhatian, yaitu risiko operasional dan risiko layanan yang terkait dengan pengelolaan operasional dan kendala layanan. Di mana di sini kita bisa melihat impact, likelihood, risk rating, dan baseline-nya. Baseline sini hampir rata-rata dikategorikan 9, seperti kalau DF2 itu 3 dan DF1 itu 3. Baseline ini merupakan nilai minimum di mana proyek tersebut atau program atau sistem informasi tersebut berjalan dengan baik atau tidaknya. Nah, dari risk skenario ini bisa kita lihat mana yang merupakan primary dan secondary. Di sini kita bisa lihat impact primary itu ya adalah dampaknya yang bisa terasa langsung bila mana sistem informasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya, yaitu operasional dan ada mungkin kesalahan otorisasi, terus penggunaan software juga menjadi problem, terus hardware juga menjadi problem, terus software failures, logic attacks, hacking, dan bisa malware dan lain sebagainya. Selanjutnya ada DF04. Dan di DF04 ini hasilnya itu terdapat masalah terkait teknologi pada sistem antrean puskesmas, yaitu mengenai prosedur operasional, keterbatasan sistem, dan pengelolaan dan kendala yang terjadi. Di sini sesuai dengan apa yang ditemukan di latar belakang masalah. Nah, dari sini juga kita bisa melihat gambaran dari proses-proses sebelumnya dari DF1, DF2, DF3, dan DF4 ini, yaitu rumusan dari desain faktor 1 sampai desain faktor 4. Kemudian Canvas itu menggabungkan desain faktor 1 dan 4 agar kita dapat mengetahui indikasi masalah prosedur pelayanan serta pengelolaan kendala dan keluhan pasien yang berpotensi dan kendala dan keluhan pasien yang berpotensi menurunkan kualitas puskesmas. Oleh karena itu, audit ini kami menetapkan DSS 02 sebagai proses utama, primary proses, dan DSS 03 sebagai proses pendukung atau secondary proses yang harus diaudit. Demikian presentasi saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Apip telah menjelaskan tentang proses audit yang dinilai serta domain-domain yang dipilih berdasarkan tentang desain faktor yang ditentukan oleh kuesioner. Dan selanjutnya yaitu metode penilaian capability dan skema rating yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Nah, penilaian kapabilitas itu menggunakan skala level 0 sampai 5. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menggambarkan tingkat kematangan proses sistem informasi mulai dari sebelum berjalan hingga dioptimalkan secara berkelanjutan. Nah, pengukuran dari skema rating tersebut menggunakan skala Gatman, yaitu dengan pendekatan jawaban ya atau tidak pada setiap indikator. Bisa kita lihat dari dua gambar tersebut, terdapat penjelasan untuk penilaian capability dan juga skema ratingnya. Nah, selanjutnya yaitu dari domain-domain yang sudah terpilih dari yang disebutkan oleh Bang Apip, yaitu domain DSS02 dan DSS03, serta subdomain di sini akan dijelaskan oleh saya dalam hasil penilaian capability. Yang terutama DSS 02.02 memiliki hasil capability yaitu 1,50 dengan target capability yaitu 3. Nah, apa penjelasan daripada
temuan dari DSS 02.02 ini, yaitu proses pencatatan dari antrean tersebut belum terstandarisasi secara formal, sehingga penentuan prioritas masalah masih bersifat subjektif. Dan kedua, yaitu adalah DSS 02.03 dengan nilai capability yaitu 2.25 dengan target capability yaitu 3 sama. Nah, penjelasannya yaitu verifikasi layanan itu sudah berjalan secara rutin. Namun, prosedur persetujuan perubahan kuota antrean belum terdokumentasi dengan baik. Dan yaitu tadi terdapat 2 domain yaitu DSS 02 dan kita lanjut ke DSS 03. Nah, di sini ada subdomainnya yaitu DSS 03.01 dengan target capability yaitu 1,50 dengan penjelasan yaitu identifikasi penyebab masalahnya itu karena ketidaksesuaian antrean belum dilakukan secara sistematis dan cenderung bersifat reaktif. Dan yang terakhir yaitu ada DSS 03.04 dengan target capability yaitu 1,50 dan untuk penjelasannya belum ada prosedur formal untuk memastikan solusi permanen dan gangguan antrean yang telah diuji dan ditutup secara resmi. Nah, hasil semua itu merupakan hasil penilaian capability dari setiap sub-domain. Ya, mengapa kami memilih 2 domain saja? Karena 2 domain tersebut merupakan prioritas daripada proyek kami kali ini mengenai sistem pelayanan antrean. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil dari perhitungan maturity. Nah, di hasil perhitungan maturity ini kita melakukan metode rata-rata dengan menjumlah berapa domain yang dipilih dan dibagi juga. Nah, nilai range-nya itu yaitu dari 0 sampai 5 dan levelnya itu dari 1 sampai 5 juga. Untuk DSS 02 itu mempunyai dengan metode rata-rata mempunyai nilai di sekitar angka 1,88 dan berada di level 1. Nah, dengan catatan pada penjelasan dari DSS 02 tersebut perlu ada standarisasi mengenai pencatatan serta formalisasi alur dan sinkronisasi data antrian. Nah, yang kedua ada DSS 03 dengan nilai maturity-nya yaitu 1,35 dan berada sama seperti DSS 02 yaitu pada di level 1. Nah, dengan catatan yaitu perlu penguatan analisis akar masalah atau root cause dan mekanisme solusi permanen. Nah, dari kedua DSS tersebut kita rata-ratakan juga dan menjadi nilai yang lebih paten yaitu 1,61 dengan level 1. Nah, karena masih berada di level 1 tersebut, maka target pada level 3 belum tercapai secara signifikan. Nah, adapun juga analisis gap. Nah, analisis gap ini untuk penjelasannya bisa kalian lihat. Oke, sebelum itu ada break sebentar untuk pada analisis gap ini. Baik, mohon maaf telah menunggu terlalu lama. Baik, kita akan lanjutin ke bab analisis gap. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga untuk di DSS 02 dengan subdomainnya dan juga DSS 03 dengan subdomainnya. Di sini saya simpulkan untuk capability serta gap daripada tiap-tiap domain memiliki range nilai di 1,5. Nah, ada yang 1,5 dengan 1,1. Nah, bisa disimpulkan juga mereka berada di level 1. Nah, apa maksudnya daripada level 1? Nah, level 1 tersebut bahwa menunjukkan sistem tersebut memang sudah berjalan, tetapi tidak ada dokumentasi ataupun dokumen-dokumen yang mendukung pada semisalnya penanganan sistem ataupun tentang human error. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contohnya saja yaitu mengenai DSS 02 itu
memiliki capability yaitu 1,5. Nah, dengan gapnya itu yaitu sama 1,5, yang dimana dampaknya itu tidak ada pencatatan insiden antrean yang terstruktur, sehingga masalah ketidaksesuaian sering terlewat, tidak tertelusuri, dan tidak mendapatkan prioritas penanganan dari tim IT. Nah, itu merupakan masalah yang krusial. Maka dari itu kami menempatkan pada level tentang prioritas yaitu pada level 5. Dan selanjutnya yaitu pada DSS 03 itu ada di DSS 03.01. Nah, salah, untuk di DSS 03.04 sama dengan gapnya yaitu 1,5. Nah, dampaknya apa sih dari gap tersebut? Dampaknya itu tentang solusi yang diharuskan untuk tim IT itu hanya bersifat sementara. Seharusnya bisa menjadi solusi yang lebih baik hingga mencapai level 3, karena gap dan capability tersebut masih berada di level 1. Nah, untuk prioritasnya di sini kita menempatkan di level 5. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil hitungan capability dan juga maturity. Nah, di sini untuk rekomendasinya itu kita secara keseluruhan saja dirangkum secara menjadi satu, yaitu yang pertama yaitu ada standarisasi prosedur pencatatan dan error antrian yang dilakukan oleh kepala IT beserta tim-timnya. Yang kedua, pembuatan prosedur kuota harian oleh kepala administrasi. Dan yang ketiga yaitu ada root case analysis untuk gangguan pada sistem yang dilakukan oleh tim IT dengan kepala IT-nya, itu yang bersifat wajib. Nah, dari rekomendasi rencana tentang dan hasil-hasil capability serta materi tersebut, dan tiba kita pada kesimpulan proyek kali ini yaitu audit COVID 2019 pada domain DSS tentang menunjukkan bagaimana sih sistem TI pada puskesmas saat ini berada pada level 1 atau inisial dengan nilai rata-rata yaitu tadi bisa kita lihat juga di 1,50 sampai 1,61 dan menciptakan kesenjangan dari target kita yaitu level 3. Nah, masalah utamanya itu yaitu tentang ketidaksinkronan antara mobile JKN dan sistem puskesmas yang masih bersifat reaktif, tanpa SOP baku, dan belum menyentuh akar masalahnya. Dan untuk mencapai target level 3, puskesmas harus bertransformasi dari penanganan responsif ke pencegahan terstandarisasi melalui penyusunan SOP, verifikasi harian kuota antrean, serta kewajiban dokumentasi analisis masalah demi memastikan perbaikan sistem bersifat permanen. Baik, itu kesimpulan daripada proyek kami kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan waktu untuk kami dan juga untuk kepada dosen kami yaitu Bapak Pungkas Budiono selaku dosen pengampu pada mata kuliah audit sistem informasi. See you next time ya teman-teman ya. Dadah.